Halo, selamat malam. Sambil nunggu temennya ya, kira-kira kurang 2 menit lagi buka mulai. Mungkin temannya nanti masuk sambil sambil itu eh, ini saya akan menerangkan tentang materi berikutnya. Kemarin adalah materi tentang dialog. Setelah ini sebenarnya juga masih tentang dialog, tetapi bagaimana mengatasi distraksi dalam dialog. Jadi saya lanjutkan saja.
Ini kan kemarin adalah materi jadi kemarin itu dalam bentuk PPT itu kita bahas tentang balok, di mana balok tersebut beberapa jenis yang ada di bangunan, yaitu misalnya joist, yaitu balok dengan jarak kecil untuk memikul lantai, atap atau atap suatu bangunan gedung. Lintel adalah balok pada dinding terbuka. Spindle adalah balok yang memikul dinding luar suatu bangunan. Stringer adalah balok sejajar arah jembatan pada lantai kendaraan jembatan. Floor beam, balok dengan arah tegak lurus arah jembatan yang berfungsi meneruskan beban dari stringer ke pemikul utama, yaitu yang berupa rangka batang atau pemikul utamanya berupa balok girder. Kemudian, sedangkan girder adalah balok besar, biasanya dipakai untuk istilah balok utama pada struktur jembatan. Ini biasanya didesain karena dia sudah melebihi F900. Kemudian gording. Gording adalah balok untuk memikul atap pada struktur rangka batang atau kuda-kuda atap atau purlin. Gimana perumusan lenturnya? Misalkan ini adalah balok, kemudian dia menerima beban terbagi rata dengan panjang sebesar L, maka kalau dalam baja kita buat diagram tegangannya. Jadi ini adalah sumbu X tegangan baja, sedangkan sumbu E adalah tegangannya. Maka pada kondisi tertentu akibat adanya pembebanan, dia mengalami kondisi elastis. Setelah itu, tanpa ada penambahan beban, dia tetap lebih meregang sampai akhirnya dia mencapai puncaknya. Jadi kalau digambarkan seperti ini, kalau balok dibebani dengan beban lentur, akan terjadi momen lentur yang akan menimbulkan tegangan lentur pada penampang profil. Jadi ini seperti penampang profil, dia mempunyai sumbu X dan sumbu Y, di mana pada kondisi ini saya ulang-ulang ya, ini agak saya ulang-ulang. Pada kondisi tegangannya kurang daripada Fa pada lele, kondisinya tegangannya seperti ini. Kemudian sampai dia mencapai kondisi lele, setelah melewati kondisi lele, dia mulai meleleh sedikit sampai akhirnya meleleh sepenuhnya. Di mana tegangan maks yang terjadi apabila masih lebih kecil, ini saya ulang-ulang gitu ya, tegangan leleh bahan atau dikatakan F maksimum kurang dari Fa, kemudian itu pada kondisi ini, sedangkan tegangan maksimum yang terjadi pada saat dia sama dengan tegangan leleh, yaitu dikatakan tegangan maksimumnya itu sama dengan Fa, itu adalah di mana di sini adalah batas elastis. Kalau digambarkan di sini elastis. Kemudian tegangan leleh tidak hanya terjadi di titik ekstrim. Kemudian sampai pada posisi leleh keseluruhan, yaitu disinilah terjadinya batas elastis. Pada batas elastis atau pada kondisi B, momen yang terjadi disebut momen leleh atau MA.
Sedangkan pada batas plastis, kondisi di momen yang terjadi disebut momen plastis. Itu ada momen leleh, momen plastis, di mana harga momen lelehnya itu adalah Fa dikalikan Sx. Sx adalah elastis modulus. Sedangkan momen plastis itu adalah Fa dikalikan Zx, di mana Zx adalah nilai daripada plastis modulus. Sedangkan faktor bentuk dari suatu penampang itu adalah perbandingan antara momen plastis yang dapat dicapai dibandingkan dengan momen lelehnya, sehingga faktor bentuk penampang itu bisa dikatakan delta yaitu MP dibagi MA. Karena di sini MP nilainya adalah Fa dikalikan Zx, Zx adalah modulus plastis, sedangkan MA adalah Fa dikalikan Sx, Sx adalah elastis modulus. Elastis modulus dan elastis modulus beda ya. Maka faktor bentuk penampang itu sama dengan nilai daripada Zx dibagi Sx, yaitu nilai dari plastis modulus dibagi elastis modulus. Dimana untuk penampang persegi panjang misalnya, Sx-nya, plastis modulusnya, elastis modulusnya, itu adalah 1/6 BD kuadrat. Sedangkan Zx-nya atau plastis modulusnya itu adalah 1/4 BD kuadrat. Sehingga faktor bentuknya otomatis adalah Zx dibagi Sx, harganya menjadi 1,5. Untuk penampang I atau profil WF, maka faktor bentuknya berkisar antara 1,1 sampai 1,2. Di mana pemilihan profil untuk struktur balok yang pertama adalah profil INP, profil WF, profil S, dan profil C itu sering dipakai sebagai struktur. Karena profil WF, kenapa kok dipakai seperti itu? Karena profil WF, luasan profilnya dikonsentrasikan pada sayap. Sehingga besaran Sx dibagi Zx yaitu di mana nilai ME dan MP akan semakin besar. Maka profil WF sangat efektif dipakai sebagai struktur balok. Kalau profil-profil buatan pabrik tidak mencukupi, yang seperti saya katakan WF itu maksimum adanya itu adalah WF 900, maka untuk memikul beban maka diperlukan profil buatan. Itulah yang dikatakan balok dinding penuh atau balok girder yang biasanya dipakai pada jembatan. Bagaimana sih sebenarnya perilaku balok saat dibebani beban gravitasi? Jadi pada saat dia menerima beban PU, maka kondisi yang terjadi itu seperti ini, di mana pada sisi terbawah dia akan mengalami tarik, sedangkan sisi atas dia mengalami tekan. Atau kalau kita gambarkan, ya, di sini ada profil WF, maka tegangan yang terjadi di atas itu adalah tegangan tekan, yang di bawah adalah tegangan tarik pada posisi Fa. Nah, pada posisi Fa leleh semuanya, maka yang terjadi di sini adalah bentuknya seperti ini, yaitu tetap di atas tekan, di bawah tarik. Di sini ada keterangan, sisi atas balok di atas garis netral terjadi tegangan tekan dan akan berperilaku seperti kolom. Balok untuk mendapatkan kemampuan yang besar atau maksimal
maka nilai IX harus jauh lebih besar daripada IE. Sehingga dia sumbu kuatnya adalah sumbu X, tapi sumbu lemahnya adalah sumbu I. Pada sisi atas atau daerah tekan akan menekuk ke samping, akan terjadi tekuk lateral bila tidak ada penahan pengekannya. Gimana? Sebagai contoh, kalau L-nya itu adalah LB-nya. Jadi begini yang dimaksud. Tidak, di sini tidak ada penahan lateral di tengah-tengah. Di sepertiga juga nggak ada. Yang ada penahan lateralnya adalah di sisi ini dan di sisi ini. Nah, di sini terjadilah kondisi yaitu pada saat LB sama dengan L, maka apabila terjadi kegagalan balok akibat tekuk lateral, ini terjadi pada umumnya terjadi pada beban yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan beban yang mengakibatkan kegagalan lentur vertikal. Tetapi ini akan berbeda kalau misalkan di tengah-tengah kita beri penahan atau pengaku, penahan lateral. Maka yang terjadi adalah LB-nya ini bukan sama dengan L, tetapi LB-nya menjadi setengah L. Di sini LB-nya juga menjadi setengah L. Di mana panjang bagian sayap tertekan yang tidak ditahan atau dikekang, dia merupakan jarak penahan lateralnya. Seperti itu. Begitu ya. Beda antara balok yang di tengah-tengah tidak ada pengaku dengan balok yang di tengah-tengah ada pengaku. Kalau digambarkan bisa seperti ini. Karena LB-nya di sini sama dengan L, karena tidak ada pengaku ya. Tapi kalau di sini LB-nya adalah setengah L. Nah, bagaimana kalau LB itu kita letakkan di sepertiganya seperti ini? Maka yang terjadi di sini LB-nya kan sepertiga L, sepertiga L, sepertiga L. Bila LB semakin kecil, maka beban yang mengakibatkan kegagalan tekuk lateral semakin besar. Nah, bagaimana kalau di sini di tengah-tengah itu kita beri pengaku 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini LB sama dengan 1/6 L. Nah, pada saat LB mencapai nilai tertentu, tidak akan terjadi yang dinamakan kegagalan tekuk lateral. Di sini jadi sudah paham ya, berarti kalau ada balok tanpa pengaku, maka LB-nya adalah sebesar L itu. Pengaku di tengah, LB-nya adalah setengah L. Pengaku di sepertiga L, berarti LB-nya sepertiga L. Pengaku di setiap 1/6 L, berarti LB-nya juga 1/6 L. Balok dibedakan menjadi 3 kategori menurut jarak lateral bracingnya atau penahan lateral, di mana yang dikekang terhadap tekuk lateral menerus, yaitu LB-nya sama dengan 0, dan jarak penahan lateral dekat atau kecil, di mana harga LB-nya kurang daripada LB, maka ini yang dikatakan plastic buckling atau zone 1, sehingga untuk mencari MN-nya itu adalah sama dengan MB. Bagaimana kalau jarak penahan lateral menengah atau LB-nya itu lebih besar daripada LB tetapi kurang daripada LR? Maka ini daerah zone 2 terjadi inelastis buckling, sehingga di sini harga MN itu lebih besar daripada MR tetapi masih kurang daripada MB. Nah, bagaimana kalau jarak penahan lateralnya itu besar sekali, di mana harga LB lebih besar daripada LR, maka dia akan di kondisi
zona 3 atau elastis buckling, yaitu harga MN kurang daripada MR. Jadi ini kalau bisa dikondisikan, ini nilai MR, ini nilai MT, maka kalau terjadi zona 1 itu adalah kondisi plastic buckling, zona 2 itu inelastic buckling, zona 3 adalah elastis buckling. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk tegangannya, sedangkan nilai LP dan LR ada di tabel 832. Jadi ini adalah kondisi pertama, yaitu F kurang daripada FE. Setelah itu dia mencapai FE, kemudian dia meleleh sedikit, sampai akhirnya meleleh keseluruhan. Jadi nanti kita masuk lagi pada saat biasa ya, di mana pada zona 1 atau plastis buckling, yaitu LB-nya kecil atau pendek. Kalau sayap tertekan balok ditahan menerus atau LB-nya sama dengan 0, atau jarak penahan lateralnya kecil atau LB-nya kurang daripada LB, kurang atau sama dengan LB, balok dapat dibebani sampai seluruh balok penampangnya mencapai tegangan leleh atau FA tanpa tekuk lateral, di mana nilai LP tergantung daripada pada tabel 832 ya, yaitu ukuran penampang profil, mutu baja atau FE, di mana kuat nominal momen balok MN-nya itu adalah pada zona 1 MN sama dengan MP, yaitu F sama dengan FE dikalikan Z, di mana harganya harus kurang atau sama dengan 1,5 ME, di mana harga ME-nya itu adalah S dikalikan FE. Z itu adalah pelan-pelan tidak apa-apa, 2 kali kita. Jadi Z itu adalah plastis modulus, sedangkan S adalah elastis modulus. Jadi gitu ya, yang diterangkan sebelumnya, di mana ini pada kondisi 1 kuat nominal balok yaitu MN sama dengan NT sama dengan FE dikalikan plastis modulus, di mana kurang dari 1,5 ME, sedangkan ME adalah FE dikalikan elastis modulus. Jangan kuat rencana momen tetap yaitu MU sama dengan C kalikan MN, di mana harga psinya adalah 0,9. Nah, bagaimana kalau pada kondisi zona 2 atau inelastis buckling, LB-nya itu adalah menengah, di mana jarak penahan lateralnya harga LB lebih besar daripada LP, tetapi kurang daripada LR. Kegagalan balok terjadi karena tekuk lateral. Penampang balok tidak seluruhnya mencapai tegangan leleh atau FA. Kemudian semakin besar LB, semakin kecil atau sedikit penampang yang mencapai tegangan leleh. Pada jarak LB tertentu hanya titik ekstrim FA, jarak ini yang disebut LR. Jadi kita cek apakah LB-nya juga masih tetap kurang daripada LR. Di mana besarnya ini tergantung ukuran penampang balok, dan tegangan sisa. Jadi atau FR, di mana kalau balok buatan pabrik misalkan WF ya, maka FR-nya adalah 70 MPa, sedangkan kalau balok buatan dengan las misalkan plat girder, maka FR-nya adalah 115 MPa. Sedangkan zona 3 atau elastic buckling itu dengan LB yang panjang atau besar, di mana jarak penahan lateral LB mencapai lebih besar daripada LR atau LB lebih besar daripada LR. Kegagalan balok terjadi karena tekuk lateral, penampang balok
tidak ada yang mencapai tegangan leleh atau tekuk elastis. Bila LB semakin besar, momen yang didapat diterima semakin kecil. Bila momen yang bekerja pada balok bertambah, maka lendutan ke arah lateral juga semakin besar dan akhirnya mencapai MCR. Pada saat balok akan mengalami torsional lateral bucking, penampang balok akan terpuntir dan sayap tertekan akan tertekuk ke arah lateral. MCR ini didapat dari tahanan puntir atau torsional resistance dan tahanan warping atau warping resistance. Beberapa contoh penahan lateral. Misalkan di sini ada balok, di sini ada beton, atau di sini ada balok, di sini ada baja juga, balok WF. Ini ada balok WF, ada balok seperti ini juga. Kemudian di sini modelnya ada plat pengaku, ya, atau bentuk seperti ini dengan profil L, ya, kasih profil L. Nah, seperti ini. Kemudian, bagaimana perencanaan balok akibat momen lentur? Momen lentur terhadap sumbu utama kuat atau sumbu X, yaitu analisa struktur metode elastis dengan MUX kurang dari C kalikan MNX. MUX adalah momen lentur berfaktor terhadap sumbu X, sedangkan MNX adalah kuat nominal penampang terhadap sumbu X. Sedangkan C adalah faktor yang nilainya 0,9. Momen lentur terhadap sumbu utama lemah atau sumbu E atau analisa struktur metode elastisnya yaitu MUE kurang daripada C kalikan MNE, di mana MUE adalah momen lentur berfaktor terhadap sumbu E, sedangkan MNE adalah kuat nominal penampang terhadap sumbu E, sedangkan C tetap yaitu faktor reduksi nilainya 0,9. Kuat nominal lentur penampang akibat pengaruh tekuk lokal, di mana untuk batasan leleh yaitu ME adalah modulus penampang elastis dikalikan FE kalikan tegangan leleh baja, sedangkan momen plastis adalah modulus penampang plastis dikalikan tegangan leleh baja. Di mana kalau penampang itu penampang kompak, maka harga lambda yaitu perbandingan lebar dan tebal elemennya itu lebih kecil atau sama dengan lambda P, di mana harga lambda P, lambda R itu harga batas yang ada di tabel 751 SNI ya. Sehingga di sini MN-nya adalah MP, di mana MN adalah kuat nominal lentur penampang. Sedangkan penampang tidak kompak itu adalah apabila lambdanya kurang daripada lambda P, maksudnya harga lambda lebih besar daripada lambda P, tapi kurang daripada lambda R. Maka harga MN bukan sama dengan MP seperti tadi, tetapi MP masih dikurangi faktor ini semua. Di sini ada MP min MR kalikan lambda min lambda P bagi lambda R min lambda P. Sedangkan penampang langsing atau bisa dikatakan lambdanya lebih besar daripada lambda R, maka MN-nya bukan sama dengan MP, tetapi MN-nya sama dengan MR kalikan lambda R dibagi lambda dikuadratkan. Ini adalah kondisi yang digambarkan pada saat kompak, tidak kompak, maupun pada kondisi langsing. Kemudian ada tindakan tuh ya. Kuat nominal lentur penampang pengaruh tekuk lateral, yaitu untuk kondisi plastis MP sama dengan Z dikalikan FE, sedangkan momen tekuk MR
itu adalah S dikalikan FE min FR, di mana tegangan sisanya 70 MPa apabila penampang buatan pabrik atau 115 MPa apabila penampang buatan dilas. Kekuatan balok dalam menerima momen lentur tergantung jarak penahan lateral atau pengekang lateral atau LB atau unbased length, yaitu tergantung dari panjang titik berkekang dari sayap tertekan. Sebagai contoh, apabila bentang pendek, yaitu yang dikatakan LB kurang daripada LB, LB adalah unbased length, maka di sini adalah kondisi pada plastik bonding, plastik buckling dengan LP dan LR batas pada tabel 8. Apa rokok? Jadi. Oke, saya mulai ya, sambil saya lanjutkan ya, dulu temennya. Nah, di sini apabila bentangnya menengah, yaitu harga LB-nya lebih besar daripada LB, tapi kurang daripada LR, ini yang terjadi adalah inelastic buckling, di mana harga ME-nya bukan sama dengan MB, tetapi ME-nya adalah CB dikalikan MR plus MB min MR dibagi LR dikurangi LA dibagi LR dikurangi LP harus lebih kecil daripada MP. Kemudian apabila bentangnya panjang atau elastic buckling, yaitu harga LP lebih besar daripada LR, di mana MN-nya itu adalah MCR, terus lebih kecil daripada MP. Harga MCR ditentukan sesuai tabel 831, di mana harga CB adalah koefisien momen lentur untuk memasukkan pengaruh tanganan ujung batang dan kondisi pembebanan CB yang dipakai pada daerah inelastis dan elastis buckling, yaitu harga CB itu sama dengan 12,5 Mmax dibagi 2,5 Mmax ditambah 3 Ma plus 4 Mp plus 3 Mc. Harga CB harus kurang daripada 2,3, di mana momen maksimumnya itu merupakan harga absolut dari momen maksimum pada segmen tanpa pengaku lateral. Pada sebuah balok atau LB. Sedangkan MA dan MP serta MC itu adalah harga absolut dari momen-momen pada seperempat LB. Di mana misalkan pada tabel 831 ini diperlihatkan momen kritis untuk tekuk lateral balok. Misalkan pada profil E
sama kanal ganda, maka nilai MCR adalah seperti ini. Sedangkan pada profil kotak kejal atau berongga, maka MCR-nya adalah seperti ini. Untuk bentang untuk pengekangan lateral, maka nilai LP maupun LR mempunyai kondisi sendiri-sendiri tergantung profilnya, yaitu misalkan profil I atau kanal ganda, maka harga LP adalah seperti ini. Lihat aja ya langsung ya. Kemudian apabila harga tersebut adalah dengan kondisi X1 dan X2 seperti ini. Kemudian untuk profil kotak atau kejal atau berongga, maka LP-nya seperti ini, LR-nya seperti ini. Sedangkan batas lembitan untuk keadaan kemampuan layan batas harus sesuai dengan struktur fungsi penggunaan, sifat pembekanan, serta elemen-elemen yang didukung oleh struktur tersebut. Yaitu batas lembitan maksimum yang diberikan pada tabel ini, nanti kita masuk ke lembitan, yaitu misalkan balok pemikul dinding atau finishing yang kertas, pada dia menahan beban tetap, maka L-nya, batas lembitannya adalah L per 360. Sedangkan pada balok girder itu adalah L per 240. Sedangkan kolom dengan analisis orde pertama saja, yaitu H dibagi 500. Sedangkan kolom dengan analisis orde kedua, yaitu H per 300. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ini adalah balok. Nah, sekarang adalah contoh soal tugas balok. Soal pertama seperti ini. Kemudian soal kedua seperti ini. Kemudian soal 3 seperti ini. Jadi gini ya, Dik. Untuk soal tugas besar yang menerangkan Mas Freddy. Nah, sedangkan untuk tugas kecil itu juga saya minta dikumpulkan, tapi ditahan dulu, nggak apa-apa, nggak harus masuk email saya. Tapi setiap kali selesai kuliah, saya tetap contoh ini, nanti mengerjakan step by step-nya seperti ini aja, nggak perlu berubah. Ini misalkan ya, saya tak pakai tulisan ya. Ini kalau baca maaf ya, dikasih banyak. Ini nanti kalau ada adik bisa, insya Allah nggak kesulitan kuliahnya. Nah, berarti intinya ini misalkan seperti ini. Soal 1. Ini tugasnya adik-adik ya. Suatu balok lantai berjarak 2 cm. Satu dengan yang lain. Dengan bentang L. Anggap tujuannya sederhana. Pakai plat beton.
ini adalah 12 cm, beban lantai tegel maupun spesi adalah 100 kg per meter persegi, dan hidup itu adalah 250 kg per meter. Maka rencanakan balok tersebut dengan profil WF WC37 bila beton dianggap sebagai pemangku lateral secara menerus atau dan hutan yang diizinkan atau IMS-nya adalah dan di posisi baliknya seperti ini. Maka ini jarak antar baliknya kira-kira setengah hasilnya adalah 6. Berat sendiri. Jadi, pertama kali kita menentukan berat sendiri balok di fase 60. Bagaimana cara menentukan beratnya itu 60 kg per meter? Ini kan perkiraan. Nah, di sini kita lihat nanti kan kita memakai WF sekitar 150 175. Lihat WF. 150 175. Ini WF yang sudah saya share ya. Kenapa kok ini WF saya share? Ini kan posisinya. Maka 150 175 69 atau 711. Nah, di sini perbedaannya dengan WF yang ada di Gunawan. Di sini ada elastisme gelusnya. Yang biasanya ada itu adalah kondisi S-nya, yaitu elastisme gelus baik arah S maupun arah E. Tetapi di sini selain itu kita beri juga di sini adalah elastisme gelus baik di arah X maupun arah E. Jelas ya? Jadi kita lihat. Kemudian kita lihat lagi ya, maaf ya. Nah, kemudian karena perkiraan kita kalau kan di posisi 350 175. Kenapa kok kita nggak pakai 350? Karena ini fungsinya benar-benar sebagai balok, sehingga yang kita butuhkan nilai IX itu jauh lebih besar daripada IE. IX merupakan dibuat, sedangkan IE adalah sumber lemak. Nah, di sini kita lihat bebannya. Coba dilihat bebannya. Bebannya itu adalah dalam bentuk W, yaitu kilogram per meter. Artinya apa ini? Dalam 1 meter WF tersebut ada misalkan di sini WF 350 175, saya lebih ini ya. Dalam BF 350 175, maka nilai beratnya adalah 49,6. Kalau kita memisahkan berat balok tersebut 60 kg per meter, berarti kan yang kita ambil ini nilainya masih di bawah 60 kg per meter. Sudah? Jadi seperti itu. Nah, berarti kita masuk ya anunya. Atau kalau misalkan 150 175 6 9 itu kan tadi 17, maka kita bisa pakai bukan 41, sekian. Itu masih lebih kecil daripada 60. Cukup jelas ya. Jadi kita lihat penaksiran oke. Kedua, buat
Untuk plat beton. Nah, sini dia ada nilai 2,5 ya. Berarti dalam satu ini kan ini separuh 1,25 ditambah 1,25, maka di sini dan yang di sini itu adalah 2,5. Kemudian akibat tebal platnya itu adalah 12, berarti kali 0,12. Sedangkan ini adalah bijinya 12.400 kg per meter persegi, sehingga di sini kita dapatkan nilai 720 kg per meter. Sedangkan berat lantai di sini kan antara sini sampai sini yaitu 2,5, tapi untuk lantai tersebut kita masukkan bebannya adalah 100, sehingga di sini kita ketemu 250 kg per meter. Kalau ditotal semuanya menjadi 1030 kg per meter. Sedangkan beban hidup ini kalau penggunaan untuk ruang kelas misalnya, maka nilainya adalah 2,5 dikalikan 250 kg per meter. Kemudian sehingga ketemu nilainya adalah 625 kg per meter. Sehingga kontrol bebannya, max-nya, karena ini hanya beban sebagai apa anggapannya, maka nilai max adalah 5/384 dikalikan PL pangkat 4 per PIX. Nah, di sini nilainya harus lebih kecil. Kita akan menentukan tadi bahwa E-nya maksimum itu adalah L per 360. Ya, ininya adalah 6,5 meter, berarti adalah 650 cm dibagi 360. Ya, ketemu 1,81 cm momen maksnya. Nah, berarti kita kontrol aja 5/384 kita masukkan Q-nya, baik akibat beban mati plus beban hidup, dikalikan 6,5, yaitu jaraknya, dikalikan 10 pangkat 5 bagi 2 kalikan 10 pangkat 6 kalikan X. 2 kalikan 10 pangkat 6 itu adalah E. Ya, X-nya belum diketahui, berarti ini yang perlu ya. X perlunya ketemunya adalah lebih besar daripada 10.626 cm pangkat 4. Maka kita cari beban ultimate I terbagi rata U, yaitu akibat kombinasi beban antara beban mati yang dikalikan 1,2 ditambah beban hidup yang dikalikan 1,6. Ketemunya adalah 2.236 kg. Sedangkan NU maksimum akibat beban berbagi rata saja, yaitu 1/8 IU dikalikan L kuadrat. L-nya adalah 6,5 meter persegi, 6,5 meter, sehingga ketemu nilainya adalah 11.809 kg meter. Kemudian PU max itu adalah setengah Q kalikan L, sehingga ketemu nilainya adalah 7.267 kg. Maka kontrol depannya, kekuatan lenturnya adalah MU kurang daripada psi kalikan MN, di mana psinya adalah 0,9, dengan MN itu sama dengan tegangan L dikalikan ZX, plastis modulus yang sudah ada di tabel yang saya beri, dengan ALB sama dengan 0. Anggap penampang, kalau misalkan penampang ini dianggap penampang kompak gitu ya, maka kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita jadikan kesamaan ini dengan faktor reduksinya 0,9, MN-nya tadi kita masukkan, yaitu 2.400 dikalikan ZX, karena masih dalam ZX, sehingga plastis modulusnya harus lebih besar dari 547 cm. Nah, kita coba lihat di tabel-tabel. Untuk plastis modulus di atas 547, ya, ini kan ZX-nya itu yang di atas 547, yang paling mendekati adalah nilai ini ya,
609 atau 841, yang lain-lain kan bisa-bisa. Atau seperti ini, 100, 150 juga sih, kalau memang kita mau mendekati itu ya. Jadi karena ini 547, kita ini kebetulan ditentukan yaitu 350, 175 kalikan 6 kalikan 9, sehingga di sini mempunyai lihat di tabel B atau berat yaitu 41,4 kg per meter, lebih kurang dari 60 kg per meter perkiraan kita tadi, berarti oke ya. Yang kedua, IX-nya didapat dari tabel yaitu 11.100 cm per meter. Ya, lebih besar daripada yang dibutuhkan yaitu 10.626. Jadi kita pangkat 4, berarti oke. Sedangkan ZX-nya itu yang kita ambil adalah 778 cm pangkat 3. Dia masih lebih besar daripada 547 cm pangkat. Berarti oke. Barulah kita kontrol apakah ini penampalnya kompak atau tidak kompak. Kita lihat perbandingan H per T hanya itu diambil bukan H yang ada di tabel profil. Perlu diingat di sini karena ini di sini ya, Dik. Di sini tuh kan nah ini kan udah profil. Nah, sini kan ada ya. Maka yang dimaksud tinggi WF itu seperti ini, tidak tingginya WF keseluruhan ini. Nah, tinggi WF keseluruhan kan 346 ya, memang ini 346 gitu. Tapi yang dimaksud tinggi daripada badan, jadi ini kan H badan dibagi TW, T badan. Nah, di sini berarti masih harus dikurangi nilai ini, yaitu T flange, lihat di tabel, ditambah ini R. Ini adalah nilai R. Maka di sini TW badan adalah 9. Dan ini kan karena WF 350, 175, 6 kalikan 9. 6 itu badannya, 9 itu lensnya. Berarti di sini 9. Sedangkan R-nya, ini nanti harus ditulis ya. R-nya 14. Berarti 9 plus 14. Karena di posisi sini ada, di sini ada, maka dikalikan 2. Sehingga hanya adalah 346 dikurangi ini semua. H badannya tinggal yaitu 100 tadi. Sehingga kita cek H per TW yaitu 300 dibagi 6, apakah kurang dari 160 dibagi akar FE, di mana FE-nya dalam bentuk MPA. Kebetulan oke. Jadi untuk WF-nya oke, kita cek bagaimana untuk blend-nya. Di mana untuk blend-nya rumusnya adalah V per 2TF kurang daripada atau sama dengan 170 akar FE. Kita masukkan B-nya. B-nya kebetulan sama ya, Dek, masih B flange yaitu 174 ditambah 2 kalikan T flange, ini adalah 9, berarti 2 kali 9. Dia harus lebih kecil daripada 170 akar 240 atau akar E. Di sini ketemunya oke ya, karena memang memenuhi, sehingga anggapan pada awal kalau penampang tersebut kompak itu adalah benar.
Sekarang bagaimana kontrol kekuatan gesernya? Kita lihat H per TW apakah kurang dari 1100 akar Fi. Ternyata dia juga benar seperti itu. Berarti kondisinya adalah oke, plastis. Sekarang bagaimana untuk Pn-nya? Nah, di sini Pn-nya adalah 0,6 kalikan Fi kalikan AW. Di sini Fe-nya adalah 2400, sedangkan AW-nya adalah 0,6 kalikan 34,6 T-watt. Ya. Di sini totalnya adalah 346, berarti 34,6. Di sini ketemu 29,894 kg. Kita kontrol Pn-nya apakah kurang dari psi kalikan Fn, Pn, di mana Q-nya adalah tetap 0,9. Kita masukkan, ternyata kontrolnya juga oke, karena Pn-nya adalah 7.267 kg, masih lebih kecil daripada 2695 kg. Oke, berarti profil tersebut kita gunakan profil 350, 175, 6, dan 9 tersebut dapat kita ini adalah contoh soal 1, itu adalah tugas 1 untuk minggu depan. Nah, ini nanti coba dipelajari tugas 2. Besok saya terangkan. Kita pertemuan lagi. Jadi besok itu kan kebetulan yang kelas A itu ada seminar, sehingga tidak ada kuliah. Makanya malam ini kita ganti ya. Kemudian ada tugas selanjutnya. Ini kalau dipelajari. Kemudian sampai kontrol potensi. Ini agak lengkap untuk pertemuan berikutnya. Kemudian ini adalah tugas 3. Ini mungkin saya minta adik-adik mengerjakan tugas ini, nggak usah yang soal 4. Tujuannya adalah agar adik-adik memahami materi baca yang malam ini kita bahas. Seperti itu. Kita bisa dulu ya. Kita mau foto dulu. Pertanyaan dia, tolong dinyalakan videonya. Jadi besok untuk kuliah kaminya, kalau nanti tidak dapat tempat, katanya bisa hybrid dalam bentuk online. Jadi kalau memang bisa mengikuti online, saya minta ketua kelasnya mengikuti, kemudian memotret teman-temannya sendiri. Kemudian kita absen, yang online maupun offline sama aja ya posisinya. Yang online nanti, yang offline enak nanti dikasih kue, ada kotakan nasi ya, biar semangat ya. Sedangkan yang offline ya, Bu, makan nasinya sendiri-sendiri. Jadi gitu ya, karena memang ini sebenarnya itu kan kuliah tamunya itu diadakan tanggal 20, sudah tempatnya itu di BPI, karena ada perubahan kebetulan yang memberi kuliah tamu keperluan dipanggil pejabat ya. Kemudian sehingga yang bersangkutan tidak bisa hadir tanggal 20, ganti 22. Ini salah satu alumni dari yang ya, dimohon diikuti. Yang pertama memang materinya bagus, yang kedua paling tidak memberi semangat buat adik-adik. Siapa tahu nanti salah satu dari adik-adik bisa mengikuti jejaknya. Amin ya. Dan beberapa senior-senior yang sudah sukses ya. Kita foto ya. Coba 1, 2. Ini 1, 2. Tarik. Ini sebentar ya. Ini masih halaman 1. Saya
Kemudian sekarang halaman 2 ya. Halaman 2. 1, 2, 3. Dulu. Halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 3 ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, saya simpan dulu ya. Oke, saya simpan. Simpannya dari sini yang ada. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Jadi sudah dipelajari ya. Jadi nanti soal tugasnya adalah soal 1. Nanti saya WA kan. Soal 1 tugas kecil ya. Jadi tugas besar yang akan dibimbing oleh Mas Wedi. Bukan tugas kecil, tetap di saya ke email saja. Ada pertanyaan? Kalau tidak belum ada, Bu. Ya, nanti sampai ketemu di berikutnya ya. Nanti saya umumkan di grup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu besok. Saya datang offline. Yang online tidak apa-apa. Jangan lupa di screenshot, di foto. Setelah itu jangan lupa absen di WA grup, Sampai ketemu ya, Dek. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dadah, Bu. Ya. Dadah, Ibu.